Gimana jadinya kalau di dunia ini uang udah nggak berlaku dan lu dipaksa bayar kopi atau naik bus pakai sisa umur di lengan lu sendiri? Nah, karena ini ada alur cerita film In Time. Apakah pria nekat ini bisa merampok bank waktu demi meratakan sistem dunia? Yuk, langsung kita bedah alur ceritanya sampai habis. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Film ini pun dimulai dari seorang pria bernama Will Salas yang mendadak terbangun dari tidurnya. Dia tinggal di sebuah wilayah kelas rendah alias pemukiman kumuh yang miskin waktu, bersama dengan sang ibu tercinta yang bernama Rachel. Pagi itu, ibunya baru saja merayakan ulang tahun yang ke-50. Tapi anehnya, meskipun usianya udah tua, tampang ibu dan anak ini malah kelihatan kayak kakak adik karena mukanya nggak ada keriput-keriputnya sama sekali. Masih kenceng bener. The electric. We're still late on. You know, I could. Start fighting? Yeah. Remember, I'm not here to. Kehidupan mereka berdua bisa dibilang jauh dari kata berkecukupan. Sehari-hari, ibu dan anak ini harus kerja lembur mati-matian agar mampu bertahan hidup dan bisa menyokong sisa waktu yang ada di lengan mereka. Apalagi, sisa waktu di lengan sang ibu udah kritis, kurang dari 3 hari lagi. Sedangkan, dia masih harus membayar biaya sewa tempat tinggal dan utang-utang lainnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan pemandangan mayat-mayat yang tergeletak di tepi jalan, di mana hal tragis itu udah jadi pemandangan lumrah sehari-hari. Orang-orang di sana bisa mati mendadak di mana saja cuma gara-gara kehabisan waktu di lengannya. Hingga pada malam harinya, pas Will lagi asik ajab-ajab menikmati hiburan di bar, dia berhasil menolong seseorang pria dari kalangan atas yang hampir dirampok oleh sekelompok begal negara yang kerjanya merampas waktu orang kecil. Pria kaya raya yang diselamatkan itu bernama Henry Hamilton. Kaburlah mereka berdua dari sana dan berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Where the hell are you going? Get in here! Si Henry ini rupanya udah merasa bosan hidup karena usianya udah terlalu lama. Maka dari itu, dia nekat menghibahkan waktu berabad-abad miliknya secara cuma-cuma ke lengan Will di saat cowok itu lagi tertidur lelap. Dan pas terbangun, Will langsung panik setengah mati melihat Henry yang malah mutusin buat bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari jembatan. Mendadak jadi milioner waktu dalam semalam, Will langsung bersiap-siap buat mengajak ibunya pindah ke New Greenwich, sebuah zona elit tempat berkumpulnya orang-orang kaya yang hidupnya aman sentosa tanpa perlu takut sama bayang-bayang kematian. Namun, pas lagi nunggu buat menjemput sang ibu, Will harus menelan kekecewaan berat karena momen itu justru menjadi pertemuan terakhir mereka. Ibunya tewas mengenaskan tepat di depan matanya akibat kehabisan waktu gara-gara nggak diberi tumpangan oleh supir bus sialan yang menaikkan tarif secara sepihak. Merasa muak dan dendam dengan perbedaan status jomplang antara si kaya dan si miskin waktu, rencana pembalasan dendam Will pun akhirnya disusun. Dia nekat menerobos masuk ke wilayah elit New Greenwich dengan niat buat meratakan seluruh sistem zona di sana, agar wilayah miskin tempat tinggal asalnya bisa ikutan hidup nyaman tanpa beban juga. Di sana, Will ikutan bermain judi poker kelas atas dan mempertaruhkan seluruh waktu miliknya melawan seorang pengusaha kaya raya, pemilik bisnis waktu terbesar bernama Philip Weiss. Bikin sisi ruangan terkejut, Tuan Weiss berhasil dikalahkan telak oleh taktik judi gila milik Will. Alih-alih marah, Tuan Weiss malah mengenalkan putri cantiknya yang bernama Sylvia Weiss kepada Will dan mengundang Will buat datang ke acara pestanya esok hari.
Sejak saat itulah mulailah muncul percikan-percikan asmara di antara Will dan Sylvia. Mereka berdua bahkan hampir saja melakukan adegan mantap-mantap berdua di tengah laut lepas. We could change that. You're out here. Namun, di lain tempat, seorang kepala polisi penjaga waktu alias timekeeper bernama Raymond gencar mencari dengan tuduhan kalau Will lah yang sudah membunuh Henry dan mencuri waktu miliarder tersebut. Singkat cerita, Raymond berhasil menemui dan menyudutkan Will. Di sana, Will berkata sejujurnya kalau dia memenangkan judi dan dapat waktu melimpah itu secara cuma-cuma dari pemberian Henry sendiri. Will juga sempat menyindir, padahal selalu ada kasus pembunuhan tiap hari di wilayah miskin. Tapi, mengapa polisi justru sibuk menyelidiki kasus bunuh diri orang kaya? Dan kalau berbicara soal pencurian, seluruh orang kaya di Greenwich lah yang pantas disalahkan karena selama ini udah mencuri hak-hak orang kecil di kota lainnya. Tapi dasar si Raymond ini emang polisi yang agak bajingan. Dia nggak peduli dan langsung menyita seluruh waktu melimpah milik Will hingga cuma tersisa 2 jam saja di lengannya. Process. There's mass murder in the ghetto every day. Sebagai pemeran utama, tentu Will tidak sebodoh itu Sobat Kelar. Dia langsung melarikan diri dari sana serta membawa paksa Sylvia sebagai tawanan barunya. Apesnya, di tengah jalan, mobil mereka mengalami kecelakaan dan lagi-lagi komplotan begal jalanan beraksi dengan mencuri sisa waktu melimpah milik Sylvia. What? What the fuck? Hey! Mortis! Dikejar oleh sisa nyawa yang hanya tinggal 30 menit saja di lengan, mereka berdua terpaksa berlarian panik kayak di film-film India. Sampailah mereka di wilayah Dayton alias kampung halaman asal Will. Di sana, Will meminta Sylvia buat menghubungi ayahnya agar mau menyerahkan tebusan 1000 tahun waktu buat didistribusikan ke warga miskin di Dayton. Then distributed to the timelines in Dayton. Do it by sunrise. Well, you keep talking like him. Tapi ternyata, sang ayah tidak sebaik itu. Dia justru menyuruh pasukan timekeeper datang buat membawa kembali Sylvia pulang. Hampir saja berhasil menangkap Will, si Raymond justru sukses ditembak oleh Sylvia. Sayangnya, dia nggak mati. Tapi cukuplah dibikin malu oleh warga sekitar yang menonton kejadian itu. Setelah insiden tersebut, Will dan Sylvia sukses menyandang status sebagai buronan nomor 1. Mulailah mereka berdua menyusun rencana baru yang terinspirasi dari ide gila Sylvia. Mereka nekat merampok bank-bank penyimpanan waktu milik ayahnya. Sylvia sendiri lalu membagikan waktu hasil rampokan itu secara gratis kepada tiap-tiap orang miskin yang membutuhkannya di jalanan. Hell, take a year. Come on, help yourselves. Kelar beraksi, pergilah mereka mencari kos-kosan baru buat bersembunyi sekaligus unboxing melakukan hubungan intim berdua. Tapi secepat kilat, pasukan penjaga waktu berhasil mengendus keberadaan mereka. Lagi-lagi, mereka berdua sukses lolos dan pindah buat mencari kos-kosan baru selanjutnya. Jump. They won't do it. We should. Disewalah satu gedung kosong untuk mereka tinggali biar lebih aman. Di tempat yang berbeda, si bos begal jalanan lagi berbahagia tapi merasa belum puas dengan waktu yang sudah dicuri selama ini. Dia pun bertekad mencari keberadaan Will dan Sylvia karena bakal dihadiahkan bonus waktu hidup selama 10 tahun lamanya jika berhasil menangkap mereka. Lewat cara-cara yang kotor, si begal akhirnya sukses menemukan tempat persembunyian Will. Di sana, dia diajak duel bertarung secara jantan oleh Will. Tapi bukan adegan pukul-pukulan fisik, melainkan adegan berkomitmen adu pancol salaman hingga sisa waktu salah satu dari mereka tersedot habis mencapai angka 0. Lewat duel menegangkan itu, si begal akhirnya kalah dan tewas di tempat. Mampus juga kau Saiful. Semoga neraka menerima kamu dengan hangat. Setelah urusan begal kelar,
Will berpikir kalau satu-satunya cara agar mereka berhasil menaikkan derajat ekonomi warga miskin secara total adalah dengan membagikan 1 juta tahun waktu kepada seluruh warga. Dan Sylvia sangat yakin kalau ayahnya mempunyai simpanan waktu sebanyak itu di brankas utamanya. Lalu, datanglah Sylvia menemui ayahnya sendirian dan berpura-pura mengaku menyerah kalah. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Will muncul dari belakang sambil menodongkan senjata ke arah Philip Weiss. Mereka memaksa Tuan Weiss buat membuka brankas rahasianya. Dan meraja, di dalam sana mereka menemukan tabung berisi 1 miliar tahun waktu. Dan membawa tabungan berharga itu, mereka langsung beranjak pergi meninggalkan gedung. Pasukan penjaga waktu yang mengetahui hal itu langsung sigap melakukan aksi kejar-kejaran di belakang mereka. Mobil yang ditumpangi Will dan Sylvia bahkan sempat dihadang sambil ditembaki secara brutal oleh polisi. Untungnya, 1 miliar tahun waktu itu berhasil mereka distribusikan dan bagikan ke warga miskin berkat bantuan seorang anak kecil sebagai perantara. Too late. Lost a lot of time, Mr. Leon. Looks like you're about out yourself. Kelar membagikan waktu, Will dan Sylvia melanjutkan pelarian mereka menuju kota Livingstone dengan cara berlari kaki. Pasukan penjaga waktu yang dipimpin Raymond masih aja terus memburu Will sambil menodongkan senjatanya. Tapi apes benar, beberapa detik setelah itu, si Raymond mendadak kehabisan waktu di lengannya sendiri dan langsung modar tewas di tempat. Masih belum aman sepenuhnya, Will dan Sylvia sedikit panik pas sadar kalau sisa waktu di lengan mereka masing-masing ternyata udah kritis. Tinggal 1 menit lagi saja. Untungnya, Will melihat ada mobil milik mendiang penjaga waktu yang terparkir nggak jauh dari sana. Dan dia tahu kalau sistem di dalam mobil polisi itu bisa memberikan suntikan waktu secara otomatis. Will langsung berlari sekencang tenaga sampai lebih dulu ke mobil buat mengisi waktunya. Lalu, dia berbalik arah berlari kencang demi menggapai tangan Sylvia yang udah lemas hampir kehabisan waktunya. What have we got? Not in a day. Akhirnya, berkat distribusi waktu gratis dari mereka, orang-orang di setiap kota miskin mulai bisa hidup makmur dan sejahtera tanpa takut mati mendadak. Sini film pun ditutup dengan estetik memperlihatkan mereka berdua yang bersiap melanjutkan aksi kebaikan dengan merampok bank waktu besar lainnya di kota tersebut. Dan film penuh adegan kejar-kejaran waktu ini pun resmi berakhir, Sobat Kelar. Told you there were bigger banks. Nah, itu dia taktik gila merampok waktu demi bertahan hidup yang benar-benar bikin senewen. Kompetisi hidupnya dapat banget. Menurut kalian, kalau sistem bayar pakai umur ini beneran ada, kalian bakal jadi milioner yang hidup abadi atau malah modar di hari pertama? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.